Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Niko Ma'ayat Puspitasari dengan NIM 2217051154. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Kusariani dengan NIM 2217051151. Perkenalkan, nama saya Yudi DP Sukaryadata dengan NIM 2217051024. Perkenalkan, nama saya Ida Yulistiari dengan NIM 2217051214. baik, adapun submateri yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada ikhtisar konsep pengendalian, yang kedua ada kerangka pengendalian, ketiga ada elemen-elemen utama dalam lingkungan internal perusahaan, serta 4 tujuan pengendalian yang perlu dibuat perusahaan. Lalu ada identifikasi kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian dan teknik-teknik mengidentifikasinya. Selanjutnya ada menilai resiko dan respon resiko. Lalu ada aktivitas pengendalian. Lalu yang terakhir, cara mengkomunikasikan informasi dan pengawasan proses pengendalian pada organisasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Para akuntan dan pengembang sistem membantu manajemen mencapai tujuan dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif dan menggunakan pendekatan proaktif untuk mengeliminasi ancaman sistem serta yang dapat mendeteksi, memperbaiki dan memulihkan dari ancaman ketika terjadi dan membuatnya lebih mudah digunakan. Adapun tujuan-tujuan pengendalian yang telah dicapai yaitu yang pertama, mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak sah, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, memberikan informasi yang akurat dan reliable, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan, lalu yang terakhir mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun pengendalian internal itu dibagi menjadi 3 fungsi penting, yaitu yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control, yang kedua ada pengendalian detektif atau detective control, dan terakhir ada pengendalian korektif atau corrective control. Pengendalian preventif itu menemukan masalah yang tidak terelakkan atau tidak bisa dihindari. Pengendalian detektif itu menemukan masalah yang tidak pengendalian preventif itu mencegah masalah yang timbul. Lalu pengendalian detektif itu menemukan masalah yang tidak terelakkan atau tidak bisa dihindari. Pengendalian korektif itu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Next. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori. Yang pertama itu adalah pengendalian umum atau general control. Ini merupakan memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Lalu ada yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, mencegah, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Selanjutnya yang kedua adalah kerangka pengendalian. Informasi Sistem Audit dan Control Association mengembangkan kerangka kontrol Objective Information dan Related Technology atau COBIT. COBIT menggabungkan standar-standar pengendalian dari banyak sumber berada ke dalam sebuah kerangka tunggal yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Penggunaan layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai, dan para autor memperkuat opini pengendalian internal yang dilakukan. Ada 32 proses manajemen dibagi ke dalam 4 domain sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur atau disingkat dengan
Aku membangun, mengakuisisi, menerapkan. Lalu yang ketiga ada mengantar, melayani dan mendukung. Lalu yang terakhir ada mengawasi, mengevaluasi dan menilai. Yang kedua ada kerangka pengendalian internal COSO-1. Camp of Sponsoring Organization atau COSO merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Asosiasi Akuntansi Amerika, ICPA atau Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntansi Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Pengendalian internal adalah sebuah kerangka yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan mengingatkan sistem pengendalian internal. Pada tahun 1962, COSO menerbitkan pengendalian internal, kerangka integrasi framework IC yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Yang ketiga ada kerangka manajemen resiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Yang ketiga adalah kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Adapun prinsip-prinsip dasar di balik IRM adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang kedua, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidakpastian menghasilkan risiko yang merupakan kemungkinan bahwa suatu secara negatif mempengaruhi kemampuan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Yang keempat ada ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan halas sesaat secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Lalu yang terakhir kerangka IRM dalam mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Lalu selanjutnya ada kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. IRM menambahkan 3 elemen ke dalam kerangka IC COSO, yaitu penetapan tujuan pengidentifikasian kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan dan pengembangan sebuah respon untuk risiko yang dinilai. Hasilnya pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena mereka ditautkan dengan tujuan organisasi terkini. Model IRM juga mengakui bahwa resiko selain dikendalikan dapat pula diterima, dihindari, dibuat berjenis-jenis, dibagi atau ditransfer. Materi selanjutnya adalah elemen utama dalam lingkungan internal perusahaan serta 4 tujuan pengendalian yang perlu dibuat perusahaan. Terdapat 2 bagian, yaitu lingkungan internal dan penetapan tujuan. Lingkungan internal atau budaya dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan, membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi nilai dan merespon risiko. Adapun beberapa hal yang mencakup sebuah lingkungan internal, yaitu yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian dan selera risiko. Selera risiko mengacu pada tingkat risiko yang diterima oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk menghindari risiko yang tidak seharusnya, penting bahwa selera risiko perusahaan sejalan dengan strateginya. Yang kedua ada komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Perusahaan mendukung dengan cara mengajarkan dan mensyaratkan secara aktif, menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis, memberikan penghargaan atau kejujuran, serta memberikan label verbal pada perilaku jujur dan tidak jujur secara konsisten. Yang ketiga ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tujuan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan, penyeimbangan atau atas tindakan tersebut.
SOX mensyaratkan komite audit dari dewan luar dan independen. Yang keempat ada struktur organisasi. Aspek-aspek penting dari struktur organisasi menyertakan hal-hal sebagai berikut, yaitu sentralisasi atau desentralisasi wewenang. Yang kedua ada hubungan pengarahan atau matrix pelaporan. Yang ketiga ada organisasi berdasarkan lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran. Yang keempat ada bagaimana alokasi tanggung jawab mempengaruhi ketentuan informasi. Yang kelima ada organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan dan fungsi sistem informasi. Dan yang terakhir ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. Yang kelima ada penetapan wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan dan prosedur manual menjelaskan praktik bisnis yang sesuai, mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, menjelaskan prosedur dokumen, menjelaskan cara menangani transaksi, dan mendata sumber data yang disediakan untuk melakukan tugas-tugas tersebut tertentu. Yang keenam ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempersembahkan individu yang kompeten. Berikut merupakan kebijakan dan prosedur SDM yang penting, yaitu ada perekrutan, mengkompensasi, pengevaluasian dan mempromosikan. Yang ketiga ada pelatihan. Yang keempat ada pengelolaan para pegawai yang tidak puas. Yang kelima ada pemberhentian. Yang keenam ada liburan atau rotasi tugas. Yang ketujuh ada perjanjian kerahasiaan dan asuransi ikatan kesetiaan. Yang kedelapan ada menuntut dan memenjarakan pelaku. Selanjutnya ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Account Standard Board, dan PCAOB. Selanjutnya ada penetapan tujuan. Pendefinisian tujuan merupakan langkah kedua dalam kerangka IRM. Manajemen menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, termasuk tujuan strategis, tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan yang sering disebut dengan visi misi perusahaan. IRM juga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan terkait pelaporan dan kepatuhan yang akan tercapai karena perusahaan memiliki kendali yang kuat atas aspek-aspek ini. Namun satu-satunya kepastian yang ada terletak pada tujuan strategis dan operasional. Selanjutnya ada identifikasi kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian dan teknik-teknik mengidentifikasi. Identifikasi kejadian adalah sebuah insiden atau peristiwa positif dan negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa teknik digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi kejadian seperti penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial, pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian yang menjadi penyebab dan titik-titik pemicu, pengendalian bisnis dan wawancara, penggunaan data mining, dan penganalisan proses-proses bisnis. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Baik, terima kasih moderator sekaligus presentator pertama. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penilaian resiko dan respon resiko. Nah, setiap entitas tentunya menghadapi beragam resiko baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Nah, resiko ini sendiri didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi dan berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Nah, biasanya manajemen dapat merespon risiko dengan menerapkan salah satu dari 4 cara berikut. Nah, yang pertama yaitu mengurangi. Nah, mengurangi ini artinya mengurangi kemungkinan dan dampak dari risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu menerima. Nah, menerima ini artinya menerima kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Next. Yang ketiga yaitu membagi. Nah, membagi ini artinya membagi risiko atau mentransfernya ke pihak lain dengan membeli asuransi atau outsourcing suatu aktivitas atau melakukan transaksi hedging. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu menghindar. Nah, menghindar ini artinya menghindar risiko dengan
tidak terlibat dalam efektivitas menghasilkan risiko. Next. Nah, biasanya para akuntan dan perancang sistem membantu manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko. Nah, mereka juga mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efektif. Yang pertama yaitu memperkirakan kemungkinan dan dampak. Nah, di sini para pegawai cenderung membuat sebuah kesalahan daripada melakukan penipuan, dan sebuah perusahaan cenderung menjadi korban penipuan daripada gempa bumi. Nah, kemungkinan terjadinya sebuah gempa bumi mungkin kecil, tetapi dampaknya dapat menghancurkan sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian. Nah, biasanya manajemen harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap kejadian. Pengendalian preventif biasanya superior dibandingkan pengendalian internal detektif. Kemudian yang ketiga yaitu memperkirakan biaya dan manfaat. Nah, di sini manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Manfaat tersebut sulit dihitung secara akurat, termasuk penjualan dan produktivitas yang meningkat, kerugian yang dikurangi, integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok, loyalitas pelanggan yang meningkat, keunggulan kompetitif, dan premi asuransi yang lebih rendah. Kemudian yang keempat yaitu menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Nah, di sini manajemen itu harus menentukan apakah sebuah pengendalian itu merupakan biaya menguntungkan. Nah, dalam mengevaluasi pengendalian internal manajemen harus lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang lain daripada faktor-faktor yang ada atau manfaat yang diperkirakan. Nah, yang terakhir yaitu mengimplementasi pengendalian atau menerima, membagi atau menghindari resiko. Nah, di sini pengendalian biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi resiko. Nah, biasanya resiko yang tidak dikurangi harus diterima, kemudian dibagi atau dihindari. Resiko yang dapat diterima jika ia berada dalam jangkauan toleransi perusahaan. Next. Kemudian di sini saya juga akan membahas mengenai aktivitas pengendalian. Nah, biasanya aktivitas pengendalian itu sendiri merupakan kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan direspon risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Nah, biasanya manajemen harus memastikan yang pertama itulah pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi resiko hingga level yang dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Nah, di sini juga petugas keamanan informasi dan staf operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian telah diikuti. Nah, biasanya pengendalian akan jauh lebih efektif ketika dijalankan sejak sistem itu dibangun daripada sudah dibangun. Nah, biasanya prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori berikut seperti di layar. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Kemudian yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Next. Selanjutnya, sini saya akan membahas mengenai cara mengkomunikasikan informasi dan pengawasan proses pengendalian pada organisasi. Nah, yang pertama yaitu informasi dan komunikasi. Nah, sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan.
Hal ini meliputi pemahaman pencatatan dan prosedur akuntansi, dokumen-dokumen pendukung, dan laporan keuangan. Ada 3 prinsip berlaku dalam proses informasi dan komunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi secara internal, dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Next. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan. Nah, biasanya sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi dan dimodifikasi secara sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya metode-metode utama dalam pengawasan kinerja itu diantaranya yang pertama menjalankan evaluasi pengendalian internal, kemudian implementasi pengawasan yang efektif, yang ketiga yaitu menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, yang keempat mengawasi aktivitas sistem, yang kelima melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, yang keenam menjalankan audit berkala, yang ketujuh memperkerjakan petugas keamanan komputer dan self compliance officer, dan yang kedelapan menyewa spesialis forensik, yang kesembilan memasang perangkat lunak deteksi penipuan, dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan hotline penipuan. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi hari ini. Untuk saya kembalikan ke moderator. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, di sini akan dilakukan sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan ya. Untuk Marcel. Baik, perkenalkan nama saya Marcel Sabri. Ini 2219 kelas 1119. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kebijakan pengendalian dalam konteks sistem informasi akuntansi dan mengapa penting untuk diterapkan? Mohon maaf, bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan kebijakan pengendalian dalam konteks sistem informasi akuntansi dan mengapa penting untuk diterapkan? Jadi pertanyaan saya, apa perbedaan mendasar antara pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif? Bagaimana masing-masing dari ketiga jenis pengendalian ini berperan dalam manajemen risiko? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putra Dewi Saputra, NIM 2217101069. Jadi tadi sudah dijelaskan, salah satu metode utama dalam pengawasan kinerja itu adalah mengimplementasikan hotline penipuan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sebuah organisasi itu dapat mengimplementasikan hotline penipuan dan apa peran pentingnya dalam pengawasan kinerja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Juliantari, NIM 2217051150. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengendalian intern, di mana dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aktivitas
ulang pertanyaannya. Menurut kelompok kalian, apa saja contoh penerapan dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi? Karena kami hanya membuka untuk 4 orang penanya, untuk yang tidak terpilih mohon maaf. Izinkan kami mendiskusikan pertanyaan tersebut. Baik, setelah berdiskusi kami akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi untuk menjawab. Baik, di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Marcel yang tadi adalah apa yang dimaksud dengan kebijakan pengendalian dalam konteks sistem informasi akuntansi dan mengapa penting untuk diterapkan. Kebijakan pengendalian dalam konteks sistem informasi akuntansi menunjuk pada seperangkat pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk mengelola dan melindungi informasi keuangan yang dimana data akuntansi yang digunakan dalam operasinya. Lalu kebijakan pengendalian dirancang untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, andal, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa kebijakan pengendalian dalam sistem informasi akuntansi penting untuk diterapkan. Yaitu yang pertama ada kendala informasi, yaitu di mana kebijakan pengendalian membantu memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi adalah akurat, yang dimana hal ini penting untuk membuat keputusan yang tepat baik oleh manajemen perusahaan maupun oleh eksternal seperti investor maupun auditor. Lalu yang kedua, mencegah kecurangan, yang dimana kebijakan pengendalian bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi resiko kecurangan, di mana mereka mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal dalam pelaporan keuangannya. Lalu yang ketiga ada keamanan data, yang dimana dalam era digital ini keamanan data adalah masalah penting. Kebijakan dalam pengendalian membantu melindungi data keuangan dan informasi rahasia perusahaan dari akses yang tidak sah atau pencurian. Lalu yang keempat ada kepatuhan peraturan, yang dimana banyak perusahaan diatur oleh berbagai peraturan dan pedoman seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat, yang dimana kebijakan pengendalian membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi sebuah peraturan tersebut dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan informasinya. Lalu yang kelima itu ada efisiensi operasional, yang dimana kebijakan pengendalian dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses akuntansi dan perusahaan secara keseluruhan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk Yudiani. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Yudiani dengan NIM 227051037. Jadi di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari Marcel. Yang pertama yaitu ada perlindungan reputasi. Dengan menerapkan pengendalian yang kuat, perusahaan dapat melindungi reputasinya. Kegagalan dalam mengelola informasi keuangan dan melaksanakan pengendalian yang tepat dapat merusak citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu auditing yang lebih mudah. Kebijakan pengendalian membantu memfasilitasi proses audit internal dan eksternal dengan memberikan panduan tentang bagaimana data keuangan dikumpulkan, diproses dan dilaporkan. Ini mempermudah penilaian pihak auditor terhadap keadalan laporan keuangan. Jadi sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yudiani. Untuk Marsa, apakah jawaban dan tambahan dari rekan kita bisa diterima? Baik, jawaban dan tambahan saya terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawaban selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eki, di mana pertanyaannya yaitu apa perbedaan dasar antara pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif, dan bagaimana masing-masing
dari ketiga jenis pengendalian ini berperan dalam manajemen risiko. Jadi jawaban yang kami dapat dari hasil diskusi tadi yaitu perbedaan dasar antara pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif adalah dalam peran dan waktu pelaksanaannya. Yaitu yang pertama pengendalian preventif. Perannya yaitu pengendalian preventif dirancang untuk mencegah masalah atau risiko sebelum mereka terjadi. Mereka bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan, dan pelaksanaannya yaitu dilakukan sebelum kejadian risiko terjadi. Dan yang kedua ada pengendalian detektif. Dalam perannya, pengendalian detektif dirancang untuk mendeteksi masalah atau risiko yang mungkin terjadi. Mereka memberikan mekanisme untuk mengidentifikasi masalah segera setelah terjadi, dan pelaksanaannya yaitu dilakukan selama atau setelah kejadian risiko tersebut. Dan yang terakhir ada pengendalian korektif. Perannya yaitu pengendalian korektif dirancang untuk mengidentifikasi, memperbaiki, dan memulihkan dari masalah atau risiko yang terjadi. Dan pelaksanaannya yaitu dilakukan setelah kejadian risiko terjadi. Jadi dalam manajemen risiko, pengendalian preventif membantu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Dan pengendalian detektif membantu mendeteksi risiko saat terjadi yang memungkinkan tindakan segera. Lalu pengendalian korektif digunakan setelah terjadi risiko untuk memperbaiki dan mengurangi dampaknya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, untuk Eki, apa jawabannya bisa diterima? Jawabannya sangat terima kasih. Terima kasih. Terus selanjutnya akan dijawab oleh baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Widi, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana organisasi dapat mengimplementasikan hotline penipuan dan apa peran pentingnya dalam pengawasan kinerja. Jadi jawaban yang kelompok kami dapat yaitu organisasi dapat mengimplementasikan hotline penipuan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama pemilihan platform hotline. Pilih platform atau layanan yang akan digunakan untuk hotline penipuan ini bisa berupa layanan pihak ketiga yang menyediakan platform khusus untuk melaporkan penipuan atau platform internet yang mudah diakses oleh anggota organisasi. Yang kedua adalah pelatihan karyawan, di mana dipastikan karyawan termasuk manajemen tingkat atas memahami pentingnya hotline penipuan dan bagaimana menggunakannya. Lalu yang ketiga ada prosedur pengelolaan laporan, di mana untuk prosedur pengelolaan laporan penipuan ditentukan bagaimana laporan akan diterima, diinvestigasi, dan ditindaklanjuti. Yang keempat ada jaminan kerahasiaan. Ini dipastikan bahwa semua laporan dilindungi oleh jaminan kerahasiaan. Pemberi laporan harus merasa aman dan dilindungi dari kemungkinan balasan atau tindakan negatif. Dan yang terakhir ada audit dan evaluasi reguler. Dilakukannya audit dan evaluasi reguler terhadap hotline penipuan untuk memastikan efektivitasnya. Lalu ada peran penting dari hotline penipuan dalam pengawasan kinerja, yaitu yang pertama pencegahan penipuan. Hotline penipuan membantu mencegah penipuan dengan menciptakan kebijakan transparansi dan pelaporan yang membuat individu dalam organisasi berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas penipuan. Lalu yang kedua ada deteksi dini. Hotline ini juga berperan sebagai alat untuk mendeteksi penipuan dini. Yang ketiga ada mengurangi risiko hukum. Organisasi yang memiliki hotline penipuan menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan etika. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepuasan karyawan. Hotline yang efektif memberikan cara melalui hotline penipuan
untuk membantu manajemen dalam mengoptimalkan pengawasan kinerja dan meningkatkan pengendalian internal organisasi. Dengan menerapkan hotline penipuan yang efektif, organisasi akan lebih baik melindungi diri dari potensi risiko dan kehilangan sumber daya, sambil meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengawasan kinerja mereka. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, untuk Widi, apa jawabannya saya terima? Baik, jawaban sudah dijabarkan dengan jelas, bisa saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari tadi. Tadi menanyakan terkait pengendalian internal dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Jadi menurut kelompok kami, apa saja contoh penerapan dari pengendalian umum dan juga aplikasi tersebut? Contoh pengendalian umum yaitu beberapa pengendalian umum adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemisahan fungsi yang lebih spesifik antara pengelola aplikasi sistem informasi dan juga pengguna, yang dimana pengendalian umum ini memungkinkan data yang dimasukkan nantinya dikelola oleh satu bagian atau fungsi saja. Selain data yang diproses tersebut nantinya tidak dapat diakses oleh seluruh pihak. Manfaat lainnya adalah terdapatnya sikap kehati-hatian dalam pengelolaan aplikasi. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dalam pengelolaannya akan diawasi oleh bagian atau fungsi lainnya. Misalnya, pada bagian tata usaha adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pemuktakiran data SDM suatu organisasi. Akses pemuktakiran ini hanya dimiliki oleh tata usaha, tidak di bagian atau fungsi lainnya di organisasi tersebut. Lalu sehingga jika terdapat kesalahan, maka bagian tata usaha adalah pihak utama yang dimintai untuk pertanggungjawabannya. Lalu lebih lanjutnya, personil pada bagian tata usaha tersebut diberikan kode identifikasi atau user ID dan kata sandi atau password untuk membatasi akses oleh personil atau non tata usaha organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada read or write check. Dengan pengendalian pada piranti lunak ini, jika terdapat kesalahan maka akan dimunculkan dialog box yang akan mengindikasikan kesalahan yang personil lakukan. Lalu misalnya jika terjadi gangguan pada kegiatan membaca dan atau menulis dalam Microsoft Excel, maka program tersebut otomatis akan dihentikan, yaitu kemunculan dialog box. Lalu yang ketiga ada strong device check, yaitu pengendalian ini ditunjukkan untuk mencegah penyimpanan data di media penyimpanan yang tidak berfungsi. Jika media penyimpanan tersebut tidak dapat digunakan, maka aplikasi akan mendapat peringatan tertentu. Lalu yang keempat, CCTV dan ruangan khusus, yang dimana bentuk pengendalian umum lainnya adalah penggunaan CCTV dan ruangan khusus. Penggunaan CCTV dan ruangan khusus ini dimaksudkan untuk membatasi akses fisik, misalnya untuk mengamankan akses terhadap server, disediakan ruangan khusus untuk server berikut CCTV 24 jam untuk memantau ruangan tersebut. Lalu contoh dalam pengendalian aplikasi, yaitu yang pertama adalah otorisasi masukan dengan PIN ATM, yang dimana pengendalian aplikasi ini merupakan bentuk pengendalian atas data masuk atau input. Jika nomor PIN yang dimasukkan untuk akses kartu ATM tidak tepat, maka nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi selanjutnya. Lalu yang kedua ada logic check, yaitu bentuk pengendalian validasi data masuk ini dimaksudkan untuk logik tertentu dengan keadaan data yang sebenarnya, misalnya data akuntansi berupa kas tidak logis, bersaldo negatif. Lalu yang ketiga itu ada pembatasan penarikan tabungan di ATM atau limit check, yaitu contoh lainnya adalah pengendalian aplikasi berupa data masukan adalah pembatasan nominal penarikannya, misalnya dengan menggunakan kartu debit berwarna hijau atau dalam suatu bank.
bank nasabah tidak dapat melakukan penarikan tunai sejumlah 15 juta rupiah. Hal ini dikarenakan penarikan tunai untuk kartu debit tersebut telah dibatasi sampai 10 juta rupiah. Lalu yang keempat ada penetapan jumlah karakter dalam password aplikasi. Pada beberapa aplikasi terdapat pembatasan input berupa karakter password, yaitu khususnya pada saat pendaftaran pertama kalinya. Lalu yang kelima ada pengecekan kelengkapan data. Dalam data pengendalian ini, aplikasi ini yaitu kelengkapan data dapat dipastikan dengan mengatur agar kolom-kolom tertentu tidak dapat dikosongkan oleh personil yang melakukan entry data. Lalu yang keenam itu yang terakhir ada reasonable test, yaitu merupakan pengendalian atas proses yang dilakukan aplikasi. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Untuk Dian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Dian Maya. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai contoh pengendalian umum, yaitu pengadaan fungsi audit internal untuk pengendalian prosedur. Fungsi audit internal tetap dibutuhkan sekalipun prosedur dalam organisasi tersebut telah menggunakan komputer. Auditor internal ini akan membantu menelaah prosedur di bagian pengelolaan PI atau terkait dengan kesesuaian prosedur yang selama ini telah dilakukan. Lalu yang selanjutnya itu contohnya adanya otorisasi untuk melakukan perubahan program. Jika terdapat perubahan atau pemutahiran aplikasi atau program, harus ada otorisasi yang dari pihak berwenang. Hal ini untuk meminimalkan peluang terjadinya perubahan tanpa izin atas aplikasi atau program tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya aplikasi. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, untuk Tari. Iya, maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan berikut adalah contoh dari pengendalian umum. Yang pertama ada kebijakan keamanan informasi, yaitu implementasi kebijakan yang mengatur penggunaan data sensitif, akses jaringan, dan keamanan fisik gedung. Yang kedua ada pelatihan karyawan, memberikan pelatihan secara teratur kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik dalam menghadapinya. Dan contoh dari pengendalian aplikasi yang pertama yaitu autentikasi 2 faktor, yaitu mewajibkan pengguna untuk memberikan 2 bukti identitas sebelum diizinkan masuk ke aplikasi atau sistem. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak, yaitu memastikan semua perangkat lunak dan aplikasi terus diperbarui dengan versi terbaru untuk mengurangi risiko keamanan yang diakibatkan oleh kerentanan yang sudah diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Cynthia. Untuk Tari, apakah jawaban dan juga tambahan dari rekan-rekan bisa diterima? Baik, jawaban dan tambahannya dapat saya terima. Terima kasih. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya izin menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang kami bahas tadi dan juga penanya dari 3 orang penanya tadi, 4 orang penanya tadi. Jadi kesimpulannya itu adalah pengendalian internal itu adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Nah, dalam menjalankannya, pengendalian internal ini terdapat 3 fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Di antaranya itu adalah pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Nah, dan sering sekali pengendalian internal ini dipisahkan dalam 2 kategori, yang yaitu umum dan aplikasi. Terdapat pula kerangka dalam pengendalian itu sendiri seperti kerangka COVID, pengendalian internal KOSO, manajemen resiko perusahaan KOSO, serta manajemen resiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Nah, dalam menjalankan pengendalian ini, maka diperlukannya elemen-elemen utama dalam mengendalikan lingkungan internal perusahaan serta tujuan pengendalian yang perlu dibuat perusahaan. Seperti halnya mengidentifikasi kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian dan teknik-teknik mengidentifikasinya seperti penilaian resiko dan respon resiko serta cara mengkomunikasikan informasi dan pengawasan
proses pengendalian pada organisasi itu sendiri. Itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai kesimpulan pada hari ini. Baik, karena pemaparan materi dan sesi diskusi sudah selesai, di sini saya akan menutup presentasi dari kelompok 7. Saya tutup dengan para mesanti. Mohon maaf jika ada kesalahan saat dalam presentasi. Terima kasih.